Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, mengirim pesan kepada siapapun dalam menggunakan smartphone maupun melalui email hanya bisa kita lakukan jika ada alat dan tersedianya fasilitas dalam handphone ataupun komputer. Tapi tahukah kita semua bahwa ada komunikasi langsung yang bisa terkirim tanpa membutuhkan kuota maupun wifi, yakni komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa semua jaringan terkuat pada alam semesta, yang menguasai jaringan di dunia maupun jaringan di akhirat. Jika demikian, masihkah kita yakin bahwa esok kita masih memiliki waktu untuk menulis chat ataupun SMS kepada teman, keluarga, atau kerabat kita? Untuk itu, mari kita mengucapkan syukur atas semua karunia yang telah diberikannya, sehingga kita mampu beraktivitas dan beribadah dengan penuh kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah serta anak-anak murid SMP Islam Al-Azhar 29. Senang sekali di bulan penuh berkah ini Pak Hamam bisa sedikit berbagi pengetahuan tentang puasa dalam perspektif sains. Semoga penjelasan ini nanti akan menjadikan ibadah puasa kita tahun ini semakin nikmat dan dapat dijadikan bekal untuk puasa-puasa selanjutnya. Sekarang marilah kita membuka sedikit tabir di balik rahasia perintah Allah tentang puasa. Anak-anakku, ketika kita berpuasa, tentu kita pernah mengalami perasaan lapar. Nah, perasaan lapar ketika kita berpuasa sebenarnya bukanlah karena kosongnya perut kita dari makanan, tapi karena kurangnya zat gula dalam darah. Terbukti, jika kita memakan sesuatu yang manis sebelum menyantap makanan, maka kita akan kehilangan nafsu makan walaupun perut masih kosong. Hal ini disebabkan kadar gula yang kita makan dan terserap dengan mudah dalam darah. Jadi kadar gula yang kita makan itu akan terserap dengan mudah dalam darah. Maka nanti kadar gula akan bertambah di dalamnya sehingga perut nanti akan merasakannya. Dari sini sudah jelas ketika kita berpuasa akan untuk berbuka dengan yang manis, kemudian lalu mendirikan sholat. Sebab dengan demikian zat gula akan cepat terserap usus halus dan memberikan perasaan kenyang sebelum duduk menghadapi hidangan. Jadi ketika perut sudah merasa sedikit kenyang, maka nanti ketika berbuka puasa tidak makan yang begitu banyak. Semuanya dilalap, ada timun, ada semuanya, ada es dawet, es campur, semuanya dimakan. Nah, itu gunanya ketika kita berbuka dengan hal yang manis. Nah, anak-anakku murid SMP Islam Al-Azhar 29 dan para pendengar yang dirahmati Allah, menurut hasil riset para dokter bahwa puasa tidaklah semata-mata orientasi amaliyah ibadah, namun juga dapat sebagai pemicu perilaku hidup sehat manusia secara komprehensif atau menyeluruh. Bapak ambil contoh dan akan menjelaskan sedikit saja tentang cara menanggulangi diabetes dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, kadar garam dalam tubuh akan berkurang
hingga kadar yang paling minimal. Sehingga kelenjar pankreas yang ada di dalam tubuh kita dapat beristirahat. Dalam ilmu kesehatan atau dalam ilmu pengetahuan alam, pankreas berfungsi untuk memproduksi insulin. Sedangkan insulin akan mempengaruhi gula dalam darah. Nah, apabila makanan bertambah, maka bertambahlah pankreas dalam memproduksi insulin. Maka kelenjar akan terlalu berat dalam menanggung beban, sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya. Maka bertumpuklah kadar gula dalam darah sehingga terjadilah diabetes. Jadi diabetes cara penanggulangannya agar sedikit pulih itu perbanyaklah puasa sunnah ataupun apa, Kamis seperti itu agar kandungan gula dalam darah kita sedikit turun. Anakku, di akhir tausiah ini Bapak mengingatkan dan berpesan untuk anak-anakku semua murid SMP Islam Al-Azhar 29 untuk selalu menjaga pola makanannya ketika berpuasa, baik ketika sahur maupun berbuka. Waktu sahur, perbanyaklah makan sayur, buah-buahan, serta perbanyaklah air putih. Dan ketika kalian berbuka, janganlah terlalu kenyang. Semua menu makanan yang tersedia di atas meja ditaruh di atas piring kemudian dimakan. Jangan, ya. Bukannya nanti puasa kita akan membawa kesehatan dan keberkahan, tapi malah akan membawa kesengsaraan dan kerugian. Demikian uraian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dijalankan. Apabila ada kesalahan baik dalam bentuk kata, Bapak minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.